Kita mau jalan pintas, tol sudah masuk Sumatera, kok nggak ada tol di jalan Torikot? Akhirnya kita minta belajar lagi kepada guru, ingin merambah jalan baru, menembus tirai-tirai yang selama ini sebenarnya bisa dibuka, tapi belum dibuka. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhis samad al-fardhis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Bapak Ibu yang saya cintai, Tuanku Fakih Mudo, Tuanku Aris, semoga Allah ridha beliau. Amin. Beliau kiranya sekelas dengan orang yang sudah dianggap saudara, Tuanku Kerajaan, yang menjadi mursyid masyarakat Syafa'iyah di Nurul Yakin Riyadh. Kami pun mudabbas dalam ilmu hadis, mudabbas dalam ilmu riwayat dan qariqah, saling mengijazahkan supaya ikatan kami dapat kuat. Saya minta ijazah syar'iyahnya, saya pun kasih ijazah qariqah masyarakat, sehingga kami sah jadi orang syar'i. Alhamdulillah. Di waktu ini masih belum. Ketika sangat belia Kepada guru Samaniyah, beliau Samani Satari Naqsyabandi, namanya Tuanku Darilis bin Abuya Hasan Basri Jalil. Beliau mengambil dari Syekh Tuanku Jamil Taram, yang menjadi guru daripada Datuk Siri Talawi Taekwondo. Tapi ambo tak pengen ngaji lama-lama, kagak ambo buya kajian jantan gitu, habis ambo kajian laki-laki selah nambah tino ndak usah ya, itu istilah no sohe nak. Akhirnya beliau terdiam sesaat, kemudian beliau mengatakan sesuatu rahasia, yang rahasia itu sebenarnya tidak jadi rahasia di zaman ini, tapi jadi rahasia di zaman itu. Ma'rifatullah itu dulu rahasia, tapi di akhir zaman itu menjadi biasa. Itulah nikmatnya hidup di akhir zaman. Maka banyak yang protes kepada kami, kok Ar-Razi berani buka ilmu, beneran dia murid Nabi Khidir? Maka kami pun bertanya dengan adab, wahai Tuan, kalau seandainya aku bertemu Nabiullah Khidir, bagaimana aku tahu kalau ini bukan iblis, tapi ini benar Balya bin Mulkan Abul Abbas Khidir alaihissalam? Dia langsung menoleh kepada muka saya, dia bilang, kamu kan punya sir di dalam dirimu, rahasia memori yang disitulah ruh kamu menyimpan pengenalan kepada siapa saja. Sir itulah yang mengenal bapak ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir itulah yang mengenal Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Sir itulah yang mengenal Allahu Ahad. Itu pukulan telak bagi kami. Apa sebab? Sepanjang umur kita sudah bergelar doktor, kata orang di kampus, sudah dikasih ijazah mursyid di surau Suluh, tapi ternyata sir belum bekerja, yang ada ser-seran, curiga-curigaan, belum menggunakan mata batin. Mulailah kami kemudian mencoba tasdik. Taslim belum. Apa beda tasdik dan taslim? Tasdik cukup percaya dulu, kalau taslim sudah dapat menerima. Kalau taslim ikut menjalani yang dijalaninya, kalau tasdik cukup percaya, tidak ingkar. Kami kemudian tasdik. Ziarahlah kita, ziarah di satu tempat. Dia lihat saya ziarah terus serius, di bus dia tegur saya,
Apa kata beliau? Kalau ziarah jangan terus serius. Yang kamu kunjungi belum tentu lebih mulia daripada kamu. Berawat lagi, ya? Benar nggak tuh? Sombong atau itu benar? Ternyata saya ingat dalam kitab-kitab lama tertulis, Imam Abu Muhammad Al-Balkhi seingat kami pernah berkata, kan min qabrin yuzar wa ahluhu yu'adzab. Betapa banyak kuburan dikunjungi, diziarahi, tapi yang di dalam kubur sedang disiksa. Belum tentu yang diziarahi lebih mulia daripada yang menziarahi. Ingatlah, wah, dari mana ini Tuhan bisa membaca kitab yang saya baca? Kitab yang saya baca sangat langka. Kok beliau bisa baca? Tapi saya masih tepis, biasa. Besok-besok kami ziarah 7 hari 7 malam sampai saya sakit-sakit di sana. Beliau ngomong lagi, kamu ini nyembah kubur atau nyembah Allah? Kok kalau ziarah langsung ziarah? Kalau ada masjid, sholat dulu di masjid, sholat dulu di surau 2 rakaat. Tanda engkau menyembah Allah, bukan menyembah yang di dalam kubur. Terpukul lagi kita. Ya juga ya. Begitulah terus, setiap hari ada kalam-kalam baru yang mematahkan logika saya. Kisah Nabi Musa berulang kembali dengan Nabiullah Khidir, ya. Tapi saya berazam, ya Allah, jangan jadikan kisah itu berulang. Ajarkan aku tasdik dan taslim menerima. Itu terjadi. Pendek cerita, terjadilah pandemi. Disitulah kita suluk khalwat baru, khalwat fil jalwah, bersuluk di tengah balai. Kaji Buya Tuangku Arius. Itu bahasa Arabnya al-khalwah fi jalwah, bersuluk di tengah keramaian. Tubuh bersama makhluk, ruh bersama Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ngaji diri metodenya banyak. Ada metode ma'rifat anasir, mengenal unsur-unsur yang 4. Adalah air, adalah tanah, adalah udara, adalah api. Digabung jadilah senyawa ini dan itu, sehingga bernama di daerah Kerinci rukun 13. Rukun 3 balik, ya. Tapi itu sangat bagus, cocok untuk zamannya. Di zaman ini sudah zaman gadget, orang-orang ngaji sudah lewat YouTube. Kalau ngaji gitu, kata kawan anak muda, kelamaan ya. Kita mau jalan pintas, tol sudah masuk Sumatera, kok nggak ada tol di jalan Torikot? Akhirnya kita minta belajar lagi kepada guru, ingin merambah jalan baru, menembus tirai-tirai yang selama ini sebenarnya bisa dibuka tapi belum dibuka. Ternyata ada jalan pintas mengenal diri sehingga sampai kepada ilahi. Mau? Serius? Jika dulu ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri kenal Allah. Diri yang baru diungkap, diri anasir tanah. Tanah itu makhluk muhdas, dicipta. Allah tidak dicipta. Maka mustahil sang anasir mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sampai pada bab rububiyah, mengenal Allah sebagai pencipta, tidak lebih. Belum sebagai kekasih, baru pencipta, baru pengatur, baru memimpin alam, malikul mulk, raja raja. Kita sungkan, segan, akhirnya takut yang muncul. Disitulah banyak orang maluluang. Orang maluluang enggak? Maluluang sudah mengaji Allah, itu babnya bab Jalaliyah namanya. Maka kita bukalah satu bab baru namanya bab Jamaliyah. Allah itu maha indah. Di manakah keindahan Allah itu Allah pancarkan? Itulah yang disyairkan, ya jamalu ya jamalu. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan tol menuju Allah bukan lagi melewati anasir-anasir tubuh,
betul anasir ini pancaran hasil dari Nur Muhammad. Sekarang kita jalan tol langsung kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang bana lewat anasir. Tapi para lu tahu tromato tuangku. Kalau ada orang bertanya harus kita gawe. Apalagi banyak orang mau uji zaman kini ya. Dari dulu kalau orang awak mau uji itu tidak tanggung. Kalau misalnya menjawe tanya den, guru den, gece orang awak ya, itu murid yang ngajar. Murid yang sodik nggak begitu. Nanti bapak saksikan sendiri, guru-guru oleh Allah belum bapak tanya sudah dijawab, baru terbersit sudah dijawab. Masih kurang yakin, laut aja, nggak usah ngaji lah. Bagaimana ma'rifat al-Muhammadi, mengenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dirumuskan dengan bab hembusan Allah dan ciptaan Allah. Itulah surat Shad ayat 72, 73 yang sudah sering saya bahas dulu di YouTube, sekarang ketemu orangnya ya. Ini bab penting, orang salah faham. Kita ini bukan bagian Allah, kita ini bagian yang terdalam dari diri kita, namanya citranya Allah. Citra apa bahasa Allah? Pantulan daripada Allah. Bayangan lain pula. Kalau bayangan setan itu bayangan Nur Muhammad. Kalau kita jangan jadi bayangan, maka hakikat bayangan sampainya kepada tarekat iblis. Ngaji hakikatnya nggak tanggung-tanggung, ujungnya ingkar pada syariat. Dan ada orang yang mengaku syatari, dia seperti itu, tapi itulah bukan syatariah Ahlus Sunnah, itu syatariah Azaziliyah Iblisiyah. Syatariah Ahlus Sunnah yang diajarkan Syekh Burhanuddin itu bersyariat, bertarekat, berhakikat, baru sampai pada ma'rifat.